Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin membahas singkat saja ini terkait dengan Mason Greenwood. Jadi ada kabar dari The Times, salah satu media di Inggris, kalau pemain Manchester United wanita ini tidak ingin Mason Greenwood kembali. Ini seperti yang pernah dibahas di The Athletic juga, tapi tentu saja dengan beberapa informasi yang lain. Dikabarkan kalau beberapa anggota dari tim wanita Manchester United ini punya concern yang sangat serius tentang kemungkinan kembalinya Mason Greenwood ke tim utama Manchester United. Ini dimengerti kalau mereka tidak happy ya kalau Greenwood akan kembali ke Carrington. Tentu saja karena kasus yang dialami oleh Mason Greenwood, walaupun dia sudah dibebaskan dari secara hukum, tapi kan bukti itu sudah tersebar luas bahkan secara global. Dan juga pemain-pemain dari tim laki-laki ya, dari tim pria ini juga punya concern tentang ide Greenwood kembali. Jadi bukan hanya tim wanita, tapi tim prianya pun juga demikian. Manchester United sendiri menolak untuk berkomentar pekan yang lalu dengan adanya report dari Erik ten Hag kalau dia sudah berbicara ke Greenwood terkait dengan keputusan status hukum dari Greenwood yang sudah tidak lagi ada tuntutan kan ya. Dia masih ada 2,5 tahun kontrak dengan gaji 100.000 pounds per pekan. Wow, ini cukup tinggi. Dan klub masih belum memberikan komentar. Yang terakhir tentu saja mereka juga akan melakukan investigasi secara pribadi, artinya secara klub ya. Ini kabar dari Twitter kurang lebih sama kalau Erik ten Hag menolak berkomentar tentang berita kalau dia sudah berbicara dengan Mason Greenwood. Beberapa anggota tim laki-laki tim utama Manchester United ini juga punya concern ya terkait dengan kembalinya Greenwood. Dan yang juga terpenting adalah bagaimana unsur komersial dari klub, partner-partner komersial ini juga punya concern tentang Greenwood. Nah, singkat aja bagaimana pendapat gue. Gue tetap sama, sekali lagi gue tetap sama. Ada mungkin yang komentar sobat bola, bang kayaknya negatif banget ya. Namanya opini kan beda-beda ya. Mungkin ada yang punya opini berbeda juga. Tapi gue melihat kasus dari Greenwood ini berbeda dengan yang lain-lain. Mungkin ada juga yang mengatakan kalau ya bang kan semuanya bisa diberikan kesempatan kedua. Oke, kesempatan kedua bermain sepak bola mungkin iya, karena kasus-kasus lain pun juga demikian. Artinya ketika ada kasus kriminal berat itu mungkin karirnya nggak langsung selesai kan, tapi tetap bisa bermain sepak bola. Tapi untuk Manchester United sendiri menurut gua ini kasus yang belum pernah ada. Mungkin kalau disamakan dengan kasus dari Cantona, kasus dari Rio Ferdinand, kasus dari Roy Keane dan lain-lain, menurut gue ini kasusnya berat. Ini kasusnya lebih besar karena ada unsur sensitif, kekerasan yang yang sangat berat menurut gue dengan lawan jenis, di mana isu ini kan menjadi isu global. Dan banyak dari komersial partners contohnya ya, perusahaan-perusahaan juga yang punya concern kan ya dengan kasus-kasus seperti ini. Dan ini juga terjadi secara global. Dan Manchester United sendiri juga kan punya tim wanita, punya staff-staff wanita dan lain-lain, tentu saja juga punya concern terhadap hal ini. Belum lagi kalau dilihat dari media, belum lagi kalau dilihat dari fans Manchester United lagi, belum kalau dilihat dari fans secara sepak bola. Gua sama sekali tidak menyoroti soal masalah skill ya atau gaya permainan dan lain-lain, karena menurut gua ada hal di atas sepak bola, yaitu adalah kemanusiaan dan lain-lain. Menurut gua hal ini hal yang cukup serius, terutama kalau dihubungkan dengan Manchester United, di mana Manchester United ini merupakan global brand yang sangat besar, dan tentu saja harus sangat berhati-hati ketika dihubungkan dengan hal-hal seperti itu. Tentu saja apapun nanti keputusan dari Manchester United, apapun keputusan dari Erik ten Hag, pastinya ya gue sebagai fans pasti akan menerima ya, walaupun mungkin dengan berat atau seperti apa. Tapi yang jelas kalau sebelum ada hal tersebut, kalau seandainya gue memberi opini ringan amatiran terkait dengan berita ini, ya posisi gue masih sama. Dan nampaknya dari berita tadi pun juga demikian, klub ini
ada concern besar dari pihak klub dulu, ada concern besar. Padahal kalau diperluas lagi dari sisi fans, ya kan, dari fans sepak bola maupun fans Manchester United, fans Liga Inggris, fans dari tim-tim lain, ini kan bukan hanya rivalitas tapi tentang sepak bola ya, bukan hanya rivalitas sepak bola, tapi ada hal yang lebih besar lagi daripada hal tersebut, sehingga sangat-sangat sensitif. Dan menurut gua kasusnya cukup unik ya, kasus besar, kasus berat yang cukup unik, karena kan kalau dibandingkan dengan kasus lain menurut gue banyak yang nggak apple to apple dari sisi pelanggaran dan ya hal yang dilakukan. Ini menurut gue ya ringan amatiran, dan juga ya bukti-bukti sudah tersebar secara global. Manchester United juga klub global ya kan. Jadi ini hal yang berat dan pelik. Dan gue juga baca artikel kalau sangat besar kemungkinan kalau Manchester United juga dalam melakukan proses investigasi internal ini akan memakan waktu begitu ya, karena mereka juga ingin melihat dari banyak aspek. Dan menurut gue salah satu hal yang penting adalah siapa yang akan menjadi pemilik Manchester United selanjutnya. Menurut gue akan sangat besar terkait ya dengan hal ini. Dan bukan tidak mungkin nanti owner baru dari Manchester United punya influence yang besar untuk keputusan ya, tentang Mason Greenwood ini akan seperti apa masa depannya di Manchester United. Kita nantikan, kita tunggu ya kan. Sekali lagi ya, gue punya pandangan, Sobat Football United juga punya pandangan, gak apa-apa asal sopan, itu saja sih menurut gue ya. Terima kasih, kalau ada pandangan berbeda, pandangan yang sama bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.